semua, perkenalkan nama saya Putri Ayu dan ini adalah konten pertama aku berkecimpung di dunia YouTube. Dan pada konten pertama aku ini, aku bakal ngebahas mengenai perjalanan aku keluar atau lepas dari krim merkuri. Ya, aku dulu pernah pakai krim yang mengandung merkuri di umurku waktu masih SMA. Jadi waktu SMA dulu, aku tuh diejekin lah sama temen aku karena warna kulit aku gelap dan aku itu tuh ya punya jerawat hormon gitu loh. Terus ya aku kayak jadi kesel gitu, aku diejekin. Akhirnya aku tanya-tanya sama teman-teman aku mengenai perskincarean yang waktu itu aku masih bodoh dan nggak pernah pakai apa-apa. Jadi muka aku tuh ya seadanya gitu, nggak pakai skincare, nggak aku rawat, ya sekadar pulang sekolah cuci muka udah gitu. Terus akhirnya kayak ya udah aku tanya-tanya temanku. Nah temanku tuh nyaranin salah satu merek krim yang aku bilang ya sedikit abal-abal lah, atau abal-abal lah. Aku beli melalui IG dan waktu itu aku masih ragu gitu kayak mau pakai ini beneran apa enggak. Akhirnya aku belilah, memutuskan buat beli. Nah udah nih aku beli waktu itu sekitar harga 350 ribuan ya. Itu aku udah dapet krim pagi, krim malam, calming, toner, sama facial wash 5. Aku dapat 5. Lumayan lah harga 350 dapat komplit 5-5-nya gitu. Udah komplit gitu, nggak perlu cari yang lain. Terus akhirnya aku pakai itu. Selama beberapa bulan ini tuh aku lihat tuh, maksudnya beberapa bulan ya, sekitar 1 bulanan lah. Itu tuh krim bisa untuk 2 bulan, tapi efek pemakaian tuh bisa dilihat dari 1 bulan tuh udah bener-bener kayak bah gitu loh. Jadi efek positif yang muncul setelah pemakaian itu ya, maksudnya efek-efeknya lah yang langsung muncul yang gak ada di krim-krim lain gitu. Itu ya 1 bulan pemakaian ya, 1 minggu sebenarnya udah kelihatan, tapi mau kelihatan jelasnya ya 1 bulanan. Di 1 bulan pertama itu muka aku bener-bener putih terang gitu, putih. Terus abis itu licin gitu, kayak glass lah, kayak kaca. Licinnya tuh licin minyak, tapi bukan minyak gitu, licin lah intinya. Terus habis itu kayak efeknya glowing lah, pasti yang dijanjikannya glowing dalam waktu cepat gitu. Aku waktu itu pilihnya yang whitening gitu kan, glowing. Terus ya itu efek positifnya bikin wajah aku jadi kayak terang gitu. Tapi menurut aku itu warna kulit yang gak normal gitu, terlalu pucet. Putihnya putih gak aneh gitu, kayak putih bedak gitu. Terus efek negatifnya nih, aku mulai ceritain. Setelah aku berhenti gara-gara krimnya habis, aku gak mampu beli, anak SMA kan, aku gak mampu beli krimnya lagi harga 350. Itu aja aku belinya pakai uang angpau, dimana aku harus nunggu setahun sekali buat beli itu gitu. Terus akhirnya ayo udah deh, aku mutusin buat aku berhenti bentar sampai aku mampu gitu. Kira-kira waktu itu duitku udah kekumpul 200 ribu untuk beli krimnya lagi, jadi aku nabung dulu gitu. Nah aku berarti kan ada jeda dimana aku nggak pakai dulu gitu, bener-bener berhenti semuanya gitu, semuanya pada habis, krim-krimnya tuh habis semua gitu. Nah disitulah kacau, hancur wajahku. Dalam waktu 1 minggu aja itu udah numbuh 4 jerawat besar gitu kan. Kalau jerawatnya nggak pernah, biasanya aku nggak pernah tumbuh jerawat yang modelannya kayak gitu loh, jerawat yang gede gitu. Terus abis itu kalau waktu mau tumbuh, waktu belum muncul itu dia sakit banget, dan sekalinya muncul tuh langsung wah itu gede banget gitu, udah kayak gunung nonjol, kayak ketonjok gitu. Itu ada di mana-mana, disertai sama mulai semakin lama berangsurnya waktu tuh mulai ada jerawat-jerawat kecilnya gitu, dan semakin banyak seluruh muka. Nih aku kasih contohnya ya kayak gitu, dan itu gede-gede dan sakit gitu. Aku bahkan mau tidur nyamping aja tuh ketekan dikit tuh gak nyaman, sakit, kayak ada bisul gitu yang neken di pipi gitu.
akhirnya aku udah ngerasa wah ini ada yang nggak beres nih, apa aku kecanduan gitu. Aku ceritalah ke mama aku, dan ujung-ujungnya apa, aku dimarahin habis-habisan gitu. Kamu itu pakai krim abal-abal dan lain-lain bla 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 bla. Ya tidak mendapatkan solusi gitu. Terus aku bingung, aku bingung banget. Semakin lama tuh semakin banyak, sekitar sebulan 2 bulan aku biarin tuh wajah aku udah hancur gitu loh. Sampai tiap hari temanku tuh berisik gitu ngomelin, ih wajah kamu tuh loh jerawatan, ih wajah kamu, sampai aku bener-bener aku tahu, tanpa kalian bilang tuh aku tahu kalau wajahku tuh jerawatan parah gitu. Terus akhirnya aku bener-bener muak sama jerawat-jerawat itu. Aku minta solusi ke kakak-kakak aku kan cewek semua nih, pasti tahu lah, namanya juga cewek ya. Aku jelasin kondisi kulit aku. Nah mereka itu nyaranin aku buat ke dokter kecantikan. Kamu ke dokter aja, konsultasi, kamu nggak bisa asal bla 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 gitu. Aku dijelasin suruh ke dokter kecantikan. Intinya kakak saya nyaranin aku buat ini aku nggak sponsorin ya, ini aku disaranin buat di Larissa. Ya Larissa di mana-mana ada lah, pasti terkenal juga di Jogja, terkenal di Semarang juga. Akhirnya ya udah aku mutusin ke Larissa. Aku pilih paket gitu buat jerawat. Nah itu tuh gratis sama konsultasi dokter. Nah aku tuh pinginnya konsultasi dokternya gitu, jadi aku milih ini sekalian banget, pas banget kan muka aku jerawatan. Akhirnya aku yaudah nih, ini pertama kali aku ke dokter. Nah dokternya itu tuh jelasin kondisi kulit aku gitu. Kondisi kulit kamu tuh oily dan sensitif, dan ini tipis banget. Jadi karena merkurinya itu kan aku jelasin nih ke dokternya, dok aku pernah pakai merkuri gini baru-baru ini gitu. Terus dokternya bilang ini kondisi kulit kamu jadi terkikis dan tipis banget, makanya itulah kenapa sensitif dan oily, ngeluarin minyak yang berlebihan banget gitu, sampai bisa diperes kali ya kertas minyak yang aku pakai gitu. Kan dicek pakai kertas minyak dulu kan waktu dokter periksanya itu. Terus dia pokoknya pakai alat gitu, bener-bener lihat detail kondisi kulit aku gimana. Terus akhirnya dokternya nyaranin aku buat treatmentnya rutin gitu, dan pakai treatment yang sama gitu. Aku waktu itu pakai Biolike Blue ya, yang blue itu. Aku rutinin selama sekitar 3 bulanan ada, aku rutin perawatan itu 2 minggu sekali aku perawatan, berarti sebulan ada 2 kali aku perawatan. Dan itu murah banget ya Larissa itu. Aku waktu itu di zamanku masih 100.000, aku bisa perawatan sekomplit itu gitu. Dan berangsur-angsurnya waktu tuh mulai membaik ya. Kondisi kulit aku mulai bener-bener kayak ya udah nggak jerawatan lagi, maksudnya masih jerawatan lah, cuman nggak separah dulu ya. Intinya mulai membaik lah, karena aku rutin banget kan. Mau tanya, kamu beli ini aja nggak mampu buat beli krim itu, udah nggak mampu lagi, uang dari mana? Oh ya kebetulan waktu itu aku magang, aku punya uang, aku dapat uang saku dari hasil magang itu, dan aku pakai uang itu untuk perawatan 2 minggu sekali. Terus habis itu aku mulai penasaran nih sama skincare yang Bepom lah pastinya. Aku mau nyari aman karena dokternya nyaranin aku, kamu lebih baik pakai skincare gitu. Cara penanganan pertama aku setelah aku tahu kalau aku pernah pakai krim merkuri ya, aku kan ke dokter itu aku pakai krim dokter dulu. Aku konsultasi ke dokter perawatan, dan aku pakai krim dokter dulu sebelum sampai bener-bener pulih. Kan kulit aku sensitif, aku mau pulih dari kulit aku yang sensitif dulu gitu, jadi bener-bener kayak udah nggak terlalu sensitif lah, jadi biar aku bisa pakai produk-produk yang lain gitu. Akhirnya aku pakai krim dokter dulu, aku diresepin, dan itu aku bayar 50.000 aja kalau aku di Larissa. Waktu itu aku cuma bayar 50.000, itu aku udah dapet krim dokter. Itu aku pakai yang krim biasa aja, kayak bisa day cream, bisa krim malam ya, pokoknya intinya bisa buat kapan aja gitu. Aku pakai itu, sama facial washnya aku juga beli di Larissa. Aku beli yang buat kulit yang sensitif, aku tanya dokternya kira-kira cocok yang mana nih kalau untuk kulit aku yang sensitif gitu. Terus dan ternyata cocok ya, dan kulit aku membaik. Nah
sampai udah benar-benar membaik kira-kira 3 bulan. Untuk sembuh dari krim merkuri itu aku butuh waktu 3 bulan pemulihan, dan itu aja wajah aku masih bolong-bolong, bener-bener ya, sampai sekarang tuh pun masih bekasnya masih ada, masih bolong-bolong gitu. Dan ya, penyesalan yang sangat menyesakan ya, bikin wajah aku bolong-bolong. Tapi ya udah mulus, udah balik lagi ke putih lagi seperti ini, glowing. Meski masih ada jerawat di sini karena aku lagi period ya. Dan ya maklum lah, aku memang tipe hormonal ya, yang dimana aku bakal tumbuh jerawat di saat aku lagi period PMS. Dan ya intinya buat kalian semua yang bingung nih abis tahu, wah aku pakai merkuri, apa yang harus aku lakukan, janganlah kalian coba sendiri pakai krim-krim atau yang sembarangan lagi lah, atau kalian nyoba skincare biasa boleh, cuman menurutku jangan dulu, karena setelah pemakaian merkuri, apalagi kalian makainya udah bertahun-tahun nih, itu aja kalian tuh butuh yang namanya pemulihan awal, yaitu kalian butuh dokter biar kalian juga tahu kondisi kulit kalian kayak gimana. Kan kalau kita nggak tahu nih kondisi kulit kita yang ternyata sensitif, terus kita pakai krim yang misal nih kita kan sensitif nih, kita nggak bisa nih yang ada kandungan fragrance yang terlalu besar, atau ada yang kandungan alkoholnya terlalu besar gitu, terus malah yang ada malah bikin memperparah kulit kalian malah makin ya bisa dibilang jerawatnya semakin banyak, atau yang lebih buruknya lagi ngelupas ya. Aku juga waktu pemakaian krim itu sempat ngalami pengelupasan yang katanya aku takut nih, kok ngelupas, kenapa nih? Terus akhirnya aku tanya lah ke IG-nya, alasannya sih kayak bilang, wah itu wajar, itu prosesnya pasti bakal ngelupas gini. Ternyata pengelupasan itu yang buat ngikis kulit kita menjadi sensitif, dan itu pengelupasannya ini nggak berhenti gitu loh. Semakin banyak kita naruh krimnya itu malah bikin ngelupasnya semakin parah gitu. Sedih banget sih aku. Oh ya, buat kalian juga harus hati-hati dalam milih krim ya. Bener-bener kalian harus cari yang BPOM, cek dulu BPOM-nya. Kalian bener-bener harus ngecek gitu, jangan sampai kalian sembarangan dan kejadian yang terjadi di aku itu terjadi ke kalian juga. Ya aku harap ini konten bakal bermanfaat banget buat kalian, agar kalian gak terjerumus di lubang yang sama kayak yang aku rasakan. Buat kalian yang pejuang glowing, janganlah cari yang instan. Kalau mau yang instan ya perawatan gitu, tapi ya perawatan ya biayanya gak murah gitu. Dan gak ada lah skincare semahal apapun yang udah BPOM bikin kalian langsung glowing dalam 1 bulan efeknya, atau 1 minggu efeknya. Gak ada yang kayak gitu pastinya. Cuman ya efeknya pelan-pelan tapi pasti. Oke? Semangat buat kalian yang pejuang untuk glowing atau pejuang jerawat. Jangan nyerah, pasti kalian bisa. Oke? Setelah itu nanti aku bakal jelasin tentang perjalanan skincare apa aja yang aku pakai dan apa aja yang aku rekomendasi buat kalian. Jadi tungguin aja di konten aku selanjutnya. Bye bye.